spesial, yaitu pemberian award atau pemberian apresiasi berupa lifetime achievement. Mungkin bisa dijelaskan Pak Siwa, apa yang melatar belakangi hal ini diberikan di tahun kelima? Ya, kalau kita di film ya ada Oscar, di musik ada Grammy, kemudian kalau di film di Indonesia juga ada Citra macam-macam, musik juga begitu ya. Betul. Jadi para pelakunya dihargai luar biasa, tetapi di dunia branding ya dan di dunia marketing gitu ya, saya kok melihatnya kok kurang gitu ya. Dan kalaupun banyak sih, cuman ada embel-embelnya sponsorship gitu ya. Makanya ini udah dijamin Pak Bi, nggak ada sponsornya Pak Bi. Jadi saya sedih juga, makanya saya melihat di tahun yang kelima, makanya saya mikir mestinya kita harus kasih something penghargaan kepada orang-orang hebat ya. Mutiara, crown jewel gitu ya di dunia branding, di dunia periklanan. Terus awalnya kita research ya, tetapi kemudian kita sampai ke Pak Bi, dan kalau sudah ke Pak Bi ya saya kira nggak perlu diriset Pak Bi. Kan kita mesti harus cari kan, wah ini berprestasi atau enggak, berkontribusi atau enggak begitu. Betul. Ya. Tetapi begitu top of mind-nya langsung Pak Bi begitu, dan begitu Pak Bi ya saya kira yang mau diriset apa gitu, karena semua orang sudah tahu gitu. Dan saya juga coba konfirmasi ya pilihan kami, kita konfirmasi ke teman-teman beliau ya, dan nggak ada yang sanksi, jadi deserve ya Pak Bi untuk menerima ini, makanya itu semakin meyakinkan kami untuk milih Pak Bi sebagai yang pertama nih Pak Bi ya, yang pertama. Mudah-mudahan bisa berlanjut nanti di Indonesia Brand Forum yang berikut-berikutnya, karena orang-orang hebat ini mesti harus tidak hanya untuk penghargaan ke beliaunya, tetapi juga yang lebih penting adalah bahwa karya-karyanya, ini kan karya-karya yang legendaris ya. Betul. Indomie seleraku, ya. Itu zaman saya sampai berinding nih. Ya. Zaman saya mahasiswa dulu kayak sonsenya mana gitu ya. Terus kemudian Indomie ya, itu luar biasa, dan karyanya saya kemarin ketemu Pak Irfan Ramli, kemudian juniornya Pak Bi. Begitu saya cerita dikit, belum ngomong sih bahwa pemenang, tapi nggak tahu ngomong ngalor ngidul, nggak tahu kok sampai ngomongin Pak B gitu ya, tanpa saya pengaruhi, tanpa saya arahkan, beliau bilang bahwa karyanya Pak B itu legendary, dan biasanya tagline itu kalau sudah 10 tahun suka diganti gitu ya, atau 20 tahun karena udah nggak relevan, tapi kata Pak Irfan katanya nggak lekang oleh zaman gitu ya. Jadi itu membuktikan bahwa bikinnya itu pakai hati ya, bikinnya bukan pakai pikiran bahkan gitu ya. Timeless tapi, ya Pak ya. Jadi timeless itu nggak gampang ya, talent kayak gitu nggak gampang, dan saya kira butuh nggak cuma 10 tahun 15 tahun ya, butuh waktu yang jam terbang yang luar biasa. Betul, sehingga wisdom itu akan terbentuk, sehingga karya-karyanya itu menjadi timeless. Oke. Kalau gitu saya akan mengajak Bapak dan juga Ibu pada kesempatan hari ini Pak Siwo dan juga Jisem untuk bagaimana rekan-rekan yang pernah mungkin bertemu dengan Pak Bi, kolega, keluarga dan juga lainnya ya. Ya, yang akan menyampaikan sebuah mungkin pesan, jadi mungkin kesan ya, tentunya pesan-kesan untuk Pak Bi. Oke, kita simak bersama-sama. Ini dia video testimoni untuk Pak Bi.
Rio Sudarsono. Ya. Dan kami persilahkan kepada Bapak Yusuf Hadi untuk menyampaikan Lifetime Achievement yang tentu saja sudah disiapkan oleh Indonesia Brand Forum. Betul sekali. Sebagai ya, sebagai pemberian pemberian award yang luar biasa, apresiasi atas karya yang sudah 50 tahun lebih Bapak Subiakto Priyo Sudarsono lakukan tentunya ya. Dan pemberian Lifetime Achievement untuk Bapak Subiakto Priyo Sudarsono oleh Bapak Yusuf Hadi selaku founder Indonesia Brand Forum. Kami minta tolong untuk panitia untuk memberikan pelakatnya terlebih dahulu dan siap-siap ya untuk mendokumentasikan terlebih dahulu. Boleh dibuka dulu oleh Pak Yusuf Hadi ya. Diperlihatkan dulu Pak kepada teman-teman ya. Boleh didokumentasikan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada Bapak Subiakto. Baik, inilah dia pemberian Lifetime Achievement untuk Bapak Subiakto Priyo Sudarsono oleh Bapak Yusuf Hadi selaku founder Indonesia Brand Forum 2021. Berikan aplaus yang paling meriah tentunya. sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa Bapak Subiakto Priyo Sudarsono. Semoga akan menjadi inspirasi untuk kita terus berkarya bagi aktivis branding. Luar biasa sekali tentunya. Selamat sekali lagi untuk Bapak Subiakto Priyo Sudarsono dengan karya yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas penghargaan ini, Mas Yuswo. Ini semuanya adalah karunia dari Allah. Ada dua hal. Yang pertama karunia dipanjangkan umurnya, yang kedua karunia diberi kesempatan. Kalau umurnya panjang nggak punya kesempatan, nggak nyampe juga. Atau punya kesempatan, umurnya nggak panjang, nggak nyampe juga. Sehingga ketika saya diberitahu oleh Mas Yuswo akan menerima hadiah ini, saya bersyukur pada Allah SWT atas segala karunia-Nya. Awalnya saya bercanda sama Mas Yuswo. Ini penghargaan adu tua, saya bilang gitu. Ternyata Mas Yuswo bilang tidak ya. Karena usia saja tidak cukup, tapi juga melalui perubahan zaman. Being relevant itu ternyata membutuhkan effort yang luar biasa. Dan anak-anak saya di sini, keluarga saya, istri saya, itu menjadi saksi atas bagaimana perjuangan saya untuk keep relevan. Banyak Mas Yuswadi dan IBF, saya kira ini akan lama sekali Anda akan membuat yang seperti ini lagi. Karena kalau di film itu orang bisa main film mulai dari umur 5 tahun. Tapi kalau untuk brand, Anda nggak bisa mulai dari 5 tahun. Ya. Anda harus punya cukup ilmu, cukup usia untuk mulai dan kemudian membuat end game yang cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ini kesempatan lifetime opportunity juga 50 tahun saya bisa mewawancari Pak Bi ini ya. Jadi kita langsung, saya langsung todong Pak Bi untuk cerita-cerita. Saya akan ngulik-ngulik Pak Bi mengenai perjalanan beliau ya berkarir di dunia periklanan dan di dunia branding. Ya, judulnya adalah Pak Bi ya _2. An Agile. Pak Bi 69 mulai bersentuhan dengan dunia desain ya. Terus kemudian mungkin di pertengahan 70-an sudah mulai fokus ke periklanan dan seterusnya ya. Saya pengen tahu rootnya nih Pak Bi. Pak Bi jago bikin tagline. Sebenarnya kalau boleh dirunut sejarahnya sampai kemudian jago bikin tagline itu gimana Pak? Begini, perkenalan saya dengan brand itu diawali tahun 69 itu. 69 ya? Waktu itu namanya belum brand Mas. Gitu. Karena brand ini kan baru lahir tahun 90-an. Ya. Waktu itu namanya masih logo dan merek. Gitu. Logo, merek, packaging sebagai bagian dari produk. Sehingga kalau orang dulu bilang, ini produk baru, padahal cuma packagingnya doang yang baru. Gitu.
Nah ketika saya pulang dari Jepang, itu hari terakhir saya mau balik, itu dipanggil sama bos. Di perusahaan di mana saya dititipkan, namanya GK Industrial Design. Dia bilang, kamu nanti kalau balik rencananya jadi apa? Saya bilang, yang melanjutkan hidup, saya bilang gitu. Kamu harus belajar selling. Oh. Gitu. Kenapa? Karena selling ini sesuatu yang tidak berhenti seumur hidup kamu. Jadi, kamu akan menjual diri kamu akan menjual produk kamu, akan menjual segala macam. Jadi, oleh karena itu, kamu harus belajar selling, ilmu selling. Selling paling mudah, ya. Selling paling mudah itu adalah menjual produk. Yang lebih sulit, asuransi. Yang paling sulit menjual ide. Nah di situ saya tertantang sehingga pulang dari Jepang, nggak lama kemudian saya keluar masuk ke periklanan. Nah begitu masuk periklanan seperti biasa, saya ibaratnya small frog in the big small frog. Saya sudah menjadi big frog in the small pond di packaging, masuk periklanan menjadi small frog in the big pond. Lalu saya cari dong big frognya siapa nih? Pada waktu itu yang muncul nama Pak Nuradi. Nah Pak Nuradi ini tokoh yang saya sangat hormati dan saya sangat kagumi karena beliau piawai sekali bikin slogan, bikin tagline. Salah satu yang saya kagumi itu beliau bikin tagline, ini bir baru, ini baru bir. Itu Delta. Ya. Itu bir apa? Bukan bintang ya, bir Delta. Kemudian kalau Anda naik Vespa, Anda sudah sampai. Nah, saya kepingin sekali jadi muridnya, tapi karena ngelamar nggak diterima, akhirnya saya ikuti aja jejak beliau. Jadi beliau merupakan guru virtual saya yang pertama. Ya. Mas. Oh. Sekarang kita masuk ke bagaimana ini inside story itu Pak Bim bikin tagline ini ya. Misalnya Indomie lah. Indomie itu gimana dulu? Kita ambil case dua lah, Indomie sama Kopiko itu. Ya. Indomie bagaimana kemudian muncul itu dan apakah Pak Bi yakin ini akan 50 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian masih lasting gitu pada saat itu. Nah, Indomie dulu Pak. Ya. Indomie seleraku. Jujur saya harus katakan bahwa tagline Indomie seleraku bukan saya bikin Mas. Ya, jinglenya pun juga karyanya Mas Keli Irianto. Oke. Ya, jadi saya harus jujur bahwa tagline maupun jingle bukan saya yang buat, gitu. Cuma pada saat itu ditanyakan oleh Bu Eva, CEO dari Indofood, ini sudah ada tagline, sudah ada jingle. Menurut Pak Bi, baiknya diapain? Oh. Gitu. Lalu saya otak-atik lah biasa ya, kita cari value creation-nya dan segala macam. Kemudian saya bilang, Bu, dipertahankan aja. Kenapa? Karena Anda sudah invest begitu banyak di tagline ini, satu. Yang kedua, kalau ini mau jadi jingle, lagu Indomie itu harus dipotong refrennya. Oh. Karena kalau masih pakai refren, jadi lagu, Mas. Gitu. Sehingga harus dipotong refrennya, kemudian didesain ulang. Ya. Apakah beat per menitnya, kemudian kata-katanya dan segala macam, terus bagaimana menaikkan emosinya dan segala macam. Jadi itu awalnya seperti itu Mas. Kalau Kopiko Pak Bi? Nah kalau Kopiko ceritanya saya dipanggil Pak Yogi Indraatmaja. Selamat sore Pak Yogi, kalau hadir. Ya. Mungkin putranya hadir, Pak Andri. Oh Pak Andri ya, mudah-mudahan jadi, hadir. Saya dipanggil Pak Yogi itu bukan dikasih produk yang sudah jadi, terus disuruh bikin iklan gitu, bukan. Jadi saya dibawa ke pabrik. Di pabrik itu ada mesin panjangnya mungkin sekitar 50 meter gitu. Bisa membuat permen 2 juta per hari. Terus tugas saya adalah mengisi 1,7 juta permen per hari. Karena baru terisi 300.000. Dan pada waktu itu mereknya pakai Chelsea. Dan itu sudah hampir habis. Masa franchise-nya dari Morinaga. Jadi akhirnya harus bikin produk. Nah, saya bikinlah produk, kemudian saya
saya pilih flavor kopi gitu ya. Kemudian kalau hanya permen kopi sudah ada yang lain gitu kan. Nah berangkat lagi dari value. Value-nya apa sih yang kita mau temukan gitu ya. Kalau dilihat dari need, orang need ke permen nggak ada mas. Tapi need ke kopi itu ada mas. Dan need ke kopi itu bisa menjadi ritual setiap hari minum kopi. Kemudian membangkitkan keinginan. Ya. Nah, kalau cuman keinginan dan need sama want saja, itu nggak ada trigger. Kemudian saya cari apa sih yang membuat orang itu mau beli. Ternyata rasa takut mas. Oh. Gitu. Itu belakangan baru keluar teorinya itu. Yang namanya fear itu. Takut apa sih? Waktu itu saya ciptakan ngantuk itu harus ditakutin. Kalau Anda nyetir ngantuk dan nggak ada kopi, Anda harus minum apa gitu. Akhirnya sediakan Kopiko gitu. Dan juga digambarkan di iklannya itu ada cewek ngantuk di bus, itu bahaya karena kalau ngantuk jatuh ke pangkuan preman kan. Itu yang jadi iklannya itu. ya. Jadi sebetulnya 3 itu saya combine, jadi antara need, want sama fear menjadi produk. Terakhir saya pengen pesan-pesan dari Pak Bi agar milenial ini personal brandnya bisa tahan 50 tahun dan agile. Itu gimana untuk pesan-pesan untuk teman-teman milenial? Ya, yang pertama temukan value-nya dulu. Jadi Anda harus menemukan value Anda itu apa. Gitu ya. Apa yang akan Anda berikan kepada masyarakat. Anda temukan dulu value-nya. Menemukan value itu nggak sulit mas. Banyak yang bilang sulit. Value itu sebetulnya bisa dikatakan sebagai purpose. Nah menemukan purpose itu bisa melalui passion. Jadi kalau Anda punya sebuah passion, Anda dalami, tekunin, itu Anda akan menemukan kompetensi. Dan kompetensi itu nanti akan melahirkan prestasi. Ya. Ya. Dan prestasi yang diakui akan menjadi sebuah reputasi. Yang kelak kemudian hari ketika kita sudah nggak ada, akan menjadi legacy. Oke. Ya, itu pesan saya itu. Luar biasa. Jadi ujungnya adalah legacy ya. Kayak Pak Bi ya meninggalkan legacy 50 tahun kontribusi untuk branding Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Bi. Ya, tentu saja kami mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di Indonesia Brand Forum 2023.